Oke, selamat siang teman-teman. Agak mepet ya kita share linknya ya, karena ternyata, ternyata tadi tadi kurang 5 menit teman-teman. Saya cek di channel, saya cek di channel, kok belum ada link yang di share ya. Saya langsung note ke tim untuk share link ya. Plus saya share juga linknya di grup grup diskusi. Oke, eh, siang ini kita live lagi, kita live trade. Ada yang mau open sharing dulu nggak? Ada yang mau open sharing dulu nggak? Open sharingnya misalkan habis TP buse atau gimana gitu juga boleh loh. Atau euro, mau sharing euro USD kena SL itu juga nggak masalah. Sambil mungkin ini jam berapa ya? Ini jam 12.02 ya, 12.05 lah kita mulai ke market ya. Sambil tunggu teman-teman yang lainnya join dulu. Tadi itu saya sharing dikit ya teman-teman ya sebelum mulai ke pembahasan ya. Tadi itu saya sarapan ya, habis sarapan. Jadi ceritanya baru aja habis sarapan. Saya main game, sarapan saya main game. Nah, perasaan itu berangkat keluarnya itu dari trading room tuh jam 11 gitu. Nah, feel saya ya, seingat saya tuh berangkat keluarnya jam 11. Nah, saya makan cepet teman-teman. Saya tipe makan yang cepet. 5 menit itu cukup untuk makan satu porsi normal ya. Apapun lauknya. 5 menit, under 10 menit lah. Nah, terus saya ngegame. Perasaan baru aja selesai makan gitu loh. Terus Mas Anton reminder, ayo balik gitu. Saya lihat jam. Ternyata itu udah jam 11.50. Saya kaget. Padahal tempat makannya dari trading room tuh lumayan ya, lumayan jaraknya. Akhirnya tadi sedikit terburu-buru ya perjalanan balik. Tapi pas pas banget sampai sini, sampai kursi ini itu 11.55 saya langsung start Zoom meetingnya. Ya itu sharing dikit. Hampir kelupaan waktu. Ya hampir-hampir. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau open sharing, nah, saya awali dengan cerita sarapan saya pagi ini. Sambil kita langsung ke market aja deh. Kita langsung ke market. Oke. Siapa yang kemarin dapat profit? Saya akan tanya aja kalau gitu, kalau nggak ada yang sharing. Siapa yang kemarin dapat profit? Siapa yang kemarin kena SL di Euro USD? Siapa nih? Siapa? Ada nggak nih? Ada nggak yang kemarin malam ikut live trade? Masa nggak ada? Dari saya ini ya, dari saya kemarin malam itu ngasih dua peluang. Saya ada analisa, saya eksekusi dua peluang. Di Euro USD ada sell, peluang counter trend, kena stop loss. Ya karena baca tren pendeknya mulai berganti tren. Ya ada sell Euro USD kena stop loss. Ada buy XAU USD kena TP lumayan ribuan poin. Nah ini siang ini akan saya bahas, saya akan review. Jadi teman-teman bisa ikuti reviewnya sekaligus kita update lagi ya. Kita update lagi eh,
untuk progres ini, progres pergerakan harga di XAU USD. Oke. Cuan, oh cuan di gold ya. Ada yang SL di Euro USD juga. Oke, 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 oke. Oke, kita kita bahas deh, kita bahas. Oke, mulai dari yang stop loss dulu. Jadi kemarin teman-teman bisa dilihat ini kondisinya ya. Kemarin ini memang apa entry yang cukup agresif karena trennya naik ya. Euro USD trennya naik. Nah, kemarin tuh di sini saya melihat ada pergerakan harga yang, nah, secara struktur harga itu mulai menandakan mengalami penurunan, mengalami tekanan turun. Ini yang Euro USD ya. Ya. Nah, di sini kemarin setelah harga ada pergerakan ini, nih, setelah diawali dengan resisten yang semakin turun, terus ini level supportnya mulai, level support sebelumnya ya, ini mulai tersentuh juga dengan kondisi market kemarin malam. Nah, saya melihat ini sebagai salah satu contoh peluang counter trend yang bisa diambil, walaupun memang ini peluang yang cukup agresif ya, agresif entry. Jadi kita belum 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 terkonfirmasi dia akan downtrend, nah ngambil peluang duluan. Jadi dapat harga lebih bagus, tapi ya resiko harga gagal turun cukup besar, sehingga stop loss pendek aja. Dan ternyata harga masih melanjutkan trennya. Jadi kemarin kena stop loss, harga bergerak naik. Ya, ini Euro USD. Dan kondisi update-nya kita bisa lihat, mungkin fokusnya ke H4 biar lebih jelas ya. Fokusnya ke H4. Nah, bisa dilihat ini harga ya, berarti sempat sideways di sini ya, sideways kecil di sini. Nah, ini berarti harga masih melanjutkan kenaikannya dari minggu lalu. Jadi selama 1 minggu kemarin plus awal minggu ini masih dalam kondisi strong bullish, strong uptrend, masih kuat naik. Ya, melihat kondisi ini ya, ketika terjadi penurunan pun kemungkinan besar hanya untuk koreksi naik lagi. Melihat di H4 ya, level acuannya, level cukup pentingnya ada di sini. Jadi kalaupun turun ya, kalaupun ada penurunan, selama tidak breakout level ini, maka trennya masih dalam kondisi uptrend ya. Trennya bisa kita lihat masih dalam kondisi uptrend. Nih, ya. Selama nggak breakout level ini saya tandai di sini. Nah, ini kalau kita melihatnya atau fokusnya ke 1-2 minggu terakhir lah, melihat ini sempat downtrend terus uptrend gini ya. Jadi fokusnya di pergerakan harga 1 minggu terakhir di kondisi terkininya. Dapat gambaran seperti itu. Tapi melihat ini harga sudah naik, terus dia malah 1 minggu terakhir ada satu tren kenaikan yang lebih kuat lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, biasanya di kondisi kayak gini nih, ya di kondisi kayak gini, saya lihat time frame besarnya juga. Kebetulan dari sistem NS ya, yang IE itu ada beberapa sistem yang mengalami floating. Jadi mungkin ada yang selnya mulai dari sini ya, sell terus ketarik naik. Nah,
Hasilnya saya melihat kondisi di time frame paling besar di sini. Mulai dari monthly, weekly, daily itu saya lihat. Didapatlah, kalau dari saya ini didapatlah, saya akan pertimbangkan tarik Fibonacci seperti ini. Sehingga pertama langsung dapat level di sini, level 1618 yang menjadi target. Nah, ini kalau narik Fibonacci-nya di monthly, acuannya gampang ya, kelihatan ya. Ini ke sini. Jadi karena saya mau cari tahu naiknya bisa sampai mana, level nolnya di awal mula kenaikannya, saya tarik Fibonacci, dapat level ini. 118,597. Ya, dapat dulu itu. Terus melihat struktur market yang terbentuk di kondisi ini. Nah, ini sebelumnya saya sempat tarik trendline juga dari resisten ke resisten. Ini juga menginformasikan level yang mirip-mirip ya. Mirip banget. Ya secara trendline karena resisten dinamis ya. Ini level harganya nggak pasti. Nah, kita bisa pakai acuan yang Fibonacci aja cukup. Jadi ini yang saya dapat di monthly. Ya, di time frame monthly itu memang ini downtrend panjang ya teman-teman ya. Downtrend panjang. Nah, ini bisa pergerakan harga di tahun-tahun ini nih. Sorry, bukan tahun ini. Mulai dari 2022, saya lupa time frame. Kalau monthly itu per 1 tahun kalau nggak salah. 2022, 2023, 2024, selama 2 tahun cenderung ini ya sideways. Nah, ini kita bisa lihat harga mulai mengalami kenaikan. Dan bisa jadi ini sebagai awal mula tren naiknya. Ini bisa cukup panjang. Tapi di sini ada resisten kuat ya. Kemungkinan akan koreksi dulu. Kalaupun naik kemungkinan akan koreksi dulu sebelum dia lanjut naik. Ini untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, ini yang bisa diambil dari monthly. Saya turun ke weekly, ternyata di weekly terlihat ada satu pergerakan cukup jelas di sini. Nah, pergerakannya seperti ini. Ini saya tarik Fibonacci lagi. Dari sini ke sini. Ya, saya tarik Fibonacci lagi. Jadi dari atas sini ke sini. Levelnya sangat mirip dengan level yang kita dapat dari penarikan Fibonacci di time frame monthly. Ini kalau saya buat lebih presisi. Nih, sangat berdekatan. Ya. Sehingga ini bisa kita tandai sebagai area namanya cluster atau gabungan, level resisten gabungan ya. Yang satu didapat dari penarikan Fibo di monthly, yang satu didapat dari penarikan Fibo di time frame weekly. Karena areanya sangat berdekatan, ini bisa menjadi namanya area cluster gabungan. Area resisten gabungan. Level resisten gabungan menjadi satu area cluster. Ya. Nih. Ya tidak banyak yang kita bisa dapat dari time frame weekly sebenarnya. Ya karena yang bisa dilihat ya ini lagi uptrend kuat, udah. Kita mau tarik trendline seperti ini juga nggak valid, nggak bisa. Ya memaksakan, terlalu memaksakan penarikan trendline itu nggak baik. Terus kita mau tarik trendline seperti ini juga, ya fungsinya apa? Kan untuk saat ini nggak kepake nih trendline-nya karena strong bullish. Ya strong bullish ini. Ya di weekly yang kita bisa dapatkan ya dari struktur harga ini. Ya kalau dari pengukuran Fibonacci sih targetnya ke sini sebelum harga ini akan mengalami koreksi turun. Gambarannya seperti itu. Terus di daily, nah di daily terlihat lebih detail lagi pergerakan harganya. Dia sempat turun ke sini, terus mulai dari sini ya, dari 2 bulan lalu. Ini kan awal bulan ini. Oh ya, selamat bulan Juli ya teman-teman ya. Ini tanggal 1 bulan baru. Nah,
Ini dari Mei ya. Mei, Juni plus awal Juli ini. Ini kan bisa dilihat juga, ini masih dalam kondisi bullish. Nah, di daily terlihat lebih detail lagi nih. Kalau memang harga masih bergerak dalam kondisi uptrend. Nah, kalau ini kita tarik trendline masih oke lah. Referensinya kita dapat di sini. Ya, menurut saya masih masih oke untuk narik trendline ini. Nih. Nah, kalau kalau lihat kondisi gini, kita bisa tarik Fibonacci lagi dari sini ke sini. Ya, kalau lihat kondisi ini, dapatnya pertama di sini, level 1618-nya, terus next targetnya, karena 1618 ditembus dengan cukup mudah juga ya, harga langsung breakout, kemungkinan besar akan ngejar 2618 kalau berdasarkan penarikan Fibo ini. Ini juga sebenarnya tidak menjauhi dari area yang kita dapat tadi ya di penarikan Fibo dari monthly ke weekly. Plus ketika kita ke daily dapat lebih detail lagi, next targetnya bisa sedikit lebih atas. Nah, ini kita bisa tandai teman-teman. Ini sebagai next targetnya, next targetnya. Jadi ya kesimpulannya kemarin saya melihat peluang counter trend itu pun dengan mempertimbangkan ya, ini sedikit flashback ke peluang kemarin, dengan mempertimbangkan ini karena peluang sell kemarin kan ada di area ini. Ternyata gagal koreksi, dia langsung breakout. Nah, kalaupun nanti ingin mencari peluang counter trend, kalau saya nih, saya akan tunggu harga mendekati ke area ini dulu. Kalau sekarang, saya tidak akan terburu-buru cari peluang counter trend. Karena dari analisa, harga ini masih berpotensi naik ke 1.18597 ke area tersebut. Atau bahkan bisa ke sini. Ya, sehingga kalaupun mau cari tadi peluang counter trend ya, saya akan tunggu harga ke area ini atau ini. Ya, selama belum ke situ, bisa aja harga mengalami penurunan. Itu sangat mungkin, bisa aja. Tapi saya nggak akan terburu-buru memanfaatkan peluang turunnya. Ya, saya lebih kalaupun mau nyari peluang sell atau peluang turunnya kita mau manfaatkan, saya lebih milih harga ke sini dulu. Memang udah ke sini mulai turun baru saya manfaatkan peluang sell. Kalau enggak ya untuk saat ini lebih fokus ke mencari peluang buy sampai harga berhasil naik ke area-area ini. Baru nanti dianalisa lagi. Kalau memang ada peluang sell kita sell, kalau memang masih kuat naik ya kita buy. Ya, eh, ini analisa saya di Euro USD. Jadi saya bahas cukup detail. Ini cukup penting juga untuk kita review ya, terutama untuk user EE, sistem trading otomatis dari NS. Nih, ini kemarin kan tertahan nih. Ini kan level 1618 Fibonacci. Hanya saja ternyata sempat tertahan, tapi ternyata tidak ada penurunan yang signifikan ya. Hanya tertahan di situ, sideways, terus harga lanjut naik lagi. Ya mungkin dari saya seperti itu untuk Euro USD teman-teman. Jadi kalau dari teman-teman mau ada yang ditanyakan atau di-sharingkan di sini silahkan ya disampaikan aja. Kalau enggak saya next ke XAU USD. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan. Saya next ya. Kalau gitu saya next. Nah, kemarin ada XAU USD. XAU USD ini kemarin malam teman-teman. Nih. Jadi mungkin lebih kelihatan di H1 kali ya, H1. Harga turun, naik, ya. Terus turun ke sini, kemarin mulai naik ke sini. Nah, saya ada sharing ngambil peluang buy. Targetnya di sini,
Ya, target terdekatnya di sini, next targetnya ada di sini. Ya, dengan stop loss di sini. Nah, ini menurut saya bisa jadi salah satu contoh trading plan yang ya versi saya ini cukup presisi dan penempatannya ya penempatan TPSL-nya juga dengan pertimbangan yang cukup matang. Di bisa dilihatnya gini. Kemarin malam kalau teman-teman ingat yang ikut live trade kan ada yang komentar juga ini hampir SL. Nah, kalau saya nggak khawatir kalau memang lanjut naik harusnya level ini tidak tersentuh. Dan kemarin betul ya, kita entry di sini sempat ke sini kurang dikit banget menuju SL, tapi nggak kesentuh. Terus harga naik menuju TP. Nah, eh, ini contoh kalau kita menempatkan SL dengan pertimbangan yang matang. Jadi kalau menempatkan SL jangan hanya ngejar jarak SL-nya pendek, teman-teman. Tapi juga SL itu ditempatkan di level tertentu, misalkan itu alasannya apa? Selain jarak yang pendek, itu harus jelas. Ya contohnya kemarin saya ambil referensi ini karena pergerakan harga sudah seperti ini. Kalau dari struktur market atau lihat dari pola candlestick-nya dan melihat ini pergerakan harga yang memang kuat naik, maka seharusnya harga low dari candlestick bullish-nya ini harusnya tidak tersentuh. Kalaupun tersentuh ya, harusnya itu hanya menjadi false breakout. Nah, dengan toleransi di sini harga low yang baru aja terbentuk malam kemarin, ya ini sudah bisa dikatakan pertimbangan yang cukup bagus untuk dijadikan acuan penempatan stop loss. Ya, karena apa? Karena seandainya harga ini kembali turun ke sini, nah, misalkan pergerakannya seperti ini ya, maka peluangnya saat itu, kalau memang berhasil turun, sudah bukan lagi peluang buy, melainkan peluang sell. Ya, karena ini struktur marketnya, kalau ada resisten yang semakin turun ya berarti ini kuat turun gitu. Nah, mengingat ini tren panjangnya juga masih downtrend. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kemarin ya kita tidak mengalami kondisi yang mungkin sering kali disampaikan sama teman-teman kita terutama yang mungkin baru mulai belajar analisa ya. Saya kok sering kena SL dulu baru TP. Nah, bisa jadi ya dari acuan penempatan stop loss-nya ya ini perlu dievaluasi. Bisa jadi penyebabnya karena hasil analisa atau acuan penempatan stop loss-nya ya kurang oke. Nah, terus kita bisa lihat harga mengalami kenaikan. Candle bearish pertama muncul ketika mendekati ini ya, ada candle bearish pertama. Terus naik lagi candle bearish berikutnya ada di sini. Nah, terus akhirnya harga masih lanjut naik. Nah, ini yang saya bilang kenapa saya bilang ini trading plan-nya cukup cukup presisi untuk ngambil acuan target pertamanya, ya target keduanya gitu. Ini juga kemarin harga turun hampir stop loss juga nggak jadi stop loss ya, dan harga masih lanjut naik. Nah, untuk saat ini update-nya gimana? Ini saya akan hapus saja. Update-nya saya akan ke sini, teman-teman. Ini pembahasan kita kemarin juga ya. Dengan mempertimbangkan ini pergerakan harga kita analisa multi time frame. Lihat tren besarnya, lihat tren pendeknya juga. Nah, ini juga berarti masih valid ya analisanya berpotensi naik sampai sini. Nah, kalau ini sih eh, yang ini udah nggak valid lagi nih yang ini. Karena ternyata dia memang benar harga kuat naik, tapi naiknya ini bahkan menembus resisten trendline yang di sini. Di sini kita bisa lihat di sini ada resisten trendline ya. Bentar, ini ganggu teman-teman. Nah, ini ada resisten ini di breakout. Level atau area Fibonacci di sini area koreksinya juga di breakout. Di breakout dengan sangat mudah. Harga langsung lanjut naik dengan kuatnya.
ya. Nah, ini contoh ya, pentingnya kita, salah satu pentingnya kita menunggu konfirmasi. Jadi teman-teman yang menunggu konfirmasi terbentuk swing high dulu tidak akan terjebak dengan kondisi false signal di sini. Dalam artian bisa jadi ada yang entry-nya agresif, begitu nyentuh resisten langsung sell ya. Ya keuntungannya adalah dapat harga yang lebih bagus, tapi ya resiko peluang ini gagal ya cukup tinggi. Nah, kalau yang nunggu konfirmasi, misalkan ada yang nunggu konfirmasi ini membentuk swing high dulu, ya dapat level entry-nya mungkin sedikit telat ya ke bawah, tapi resiko gagal turunnya itu lebih minim karena sudah ada konfirmasi tambahan kalau harga ini memang akan lanjut turun, ibaratnya seperti itu. Contohnya di sini ternyata harga masih bergerak naik ya. Maka kalau dari saya ya, maka next targetnya ya ke sini. Ini menjadi next penghalang atau penghalang berikutnya untuk XAU USD ini. Nah, ini trennya akan saya tebelin. Yang ini yang saya tipisin. Ya, ini bisa menjadi next target. Ini udah di breakout, kita hapus saja. Ya, gambarannya jadi seperti ini. Saya masih melihat harga ini berada dalam kondisi atau trennya tren bearish atau kondisi downtrend. Hanya saja momen saat ini masih kuat naik. Jadi jangan tiba-tiba di counter trend ya, jangan tiba-tiba di sell. Better karena momen kenaikannya kuat gini, better atau lebih baik tunggu konfirmasi harga mulai turun dulu untuk ngambil peluang sell. Kalau ini belum terjadi, kondisi awal mula pembentukan swing high ini belum terjadi, ya jangan terburu-buru untuk sell. Bisa jadi malah ini breakout dan harga lanjut naik. Trennya mulai berganti dari downtrend ke uptrend. Ini sangat mungkin terjadi juga. Jadi kita harus antisipasi hal tersebut ya. Ini ya kalau dari saya mungkin seperti itu teman-teman. Dan kalau bicara peluang saat ini, siang ini menurut saya belum ada peluang cukup bagus ya. Antara kita baru mau masuk buy, ya saya rasa teman-teman bisa lihat di sini harga udah naik satu gerakan seperti ini. Kalau baru mau masuk buy ya bisa dibilang telat. Kalau mau masuk sell sekarang, ya momennya belum tepat lah. Karena harga ini masih kuat naik seperti ini. Kita tiba-tiba sell dengan harapan harga turun juga bukan merupakan tindakan atau keputusan yang bijak. Harga masih kuat naik. Ya, jadi lebih ke wait and see dulu. Ya, wait and see dulu, kemungkinan di area-area saat ini nih kalau misalkan mulai turun membentuk swing high yang baru ya, itu bisa jadi tanda untuk kita entry sell. Kalau belum ya jangan terburu-buru. Ya, mendekati ini atau di sini ya. Nah, dan kalau kita bicara ini ya, kalau kita bicara level acuan untuk SL-nya, saya akan pakai di sini teman-teman. Karena kalau level ini di breakout atau disentuh, ditembus sama harga, maka bisa dilihat dari struktur harganya, dari pembentukan harga naik turunnya itu ya, struktur harganya itu menandakan awal mula pergantian tren dari kondisi downtrend menuju ke uptrend. Sehingga kalau cari peluang sell ya ini bisa menjadi batasan resiko ya, atau ini bisa menjadi acuan penempatan SL yang menurut saya ini udah cukup bagus ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau ini di breakout ya better tunggu koreksi untuk cari peluang buy. Gambarannya seperti itu teman-teman.
Cari peluang buy. Ya, dari saya mungkin seperti itu. Wait and see dulu berarti ya, benar. Kalau sekarang ya, kalau sekarang saya lebih milih wait and see dulu. Ada probability ke 3345, 3350 kah, Bose? 3345, 3345, 3350. Ya, menurut saya sangat sangat untuk saat ini sih saya mungkin akan katakan 50-50 karena gini. Karena kalau kita lihat struktur harga, lihat trennya, ini masih dalam kondisi downtrend. Kalau 3345, 3350 itu ke sini. Kalau harga ke situ, itu berarti ada tanda awal mulai berganti tren. Nah, melihat momen kenaikannya yang kuat seperti ini, bisa jadi ke situ. Sekaligus itu bisa menjadi awal mula pergantian tren ya. 3345, 3350. Ya ini 3350 lah. Ke sini. Cuman kalau sekarang ini kita sudah langsung berharap harga ke sana, menurut saya terburu-buru untuk melihat kondisi ini tuh harga berpotensi ke sini. Itu menurut saya penilaian yang terburu-buru. Karena apa? Karena trennya jelas-jelas masih downtrend. Ya kan? Berarti kita harus, kalau memang ada analisa yang mengatakan akan ke 3350 misalkan ya. Nah, ini landasan alasannya ya, landasan analisanya itu harus jelas dulu. Kenapa kok bisa melakukan penilaian harga akan ke sana? Sekaligus ini menjadi tanda awal mula pergantian tren mingguannya dari downtrend ke uptrend. Ya kalau selama bisa dipertanggungjawabkan ya, alasannya karena A, B, C, D, E, F, G yang memang sudah dianalisa dengan matang ya, oke-oke aja, bisa jadi akan ke sana. Cuman yang saya sering lakukan ya, ini adalah penerapan atau praktik analisa yang simple tapi memang bisa terbukti menghasilkan cuan. Jadi saya lihat nilai simple aja. Kalau tanya apakah bisa ke sana ya untuk saat ini, wah, mungkin 50-50 melihat momen naiknya, ya ini masih kuat naik. Bisa jadi akan ke sana. Tapi melihat tren dan kondisi areanya saat ini trennya turun dan sekarang itu masih berada di area resisten. Jadi ya kemungkinan akan tertahan juga. Makanya saya bilang 50-50 lah. Harus kalau misalkan mau menilai harga ke 3350 ya, harus ada landasan analisa yang jelas lah. Nah, kalau saya fokusnya cari peluang sih. Jadi apakah akan ke sana atau apakah akan turun ya? Ya untuk saat ini ya wait and see dulu aja. Kalau memang resistennya di breakout, ya berarti nah kalau misalkan ini di breakout ya teman-teman ya, level ini atau trendline ini di breakout, nah saya akan cenderung katakan apakah kuat ke 3350? Ya besar potensi akan ke situ, bahkan bisa lebih tinggi. Next target ke 3375. Nih. Kalau resistennya di breakout. Kalau nggak di breakout ya untuk saat ini kecil kemungkinan ya karena trennya turun, masih turun. Karena kita nggak bijak juga atau janganlah atau eh, ya jangan terburu-buru lebih tepatnya ya menilai satu momen naik ini terus oh dia masih akan lanjut naik. Ya landasannya apa gitu. Harus jelas. Karena kalau kita bicara momen kuat naik, perhatikan di sini. Ini juga sangat kuat naik. Yang terjadi apa? Tiba-tiba turun. Ya, ini kita bilang naik, ya ini sangat kuat naik. Yang terjadi apa? Tiba-tiba turun. Ya kalau memang itu ada area resisten dan trennya turun ya tidak heran ketika ada pergerakan yang kuat naik tiba-tiba turun gitu loh. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di sini pun kalau menilai akan ke 3350 ya jangan terburu-buru lah. Kalau untuk bekal analisa masih oke, tapi kalau untuk misalkan ya ada buy di bawah-bawah juga masih oke lah target ke sini. Kita pasang SL plus itu bisa dilakukan.
Tapi kalau baru mau masuk sekarang dengan target di sini, menurut saya itu bukan keputusan yang bijak lah. Ini juga contoh ya, contoh dia kuat naik ya tiba-tiba balik turun. Jadi nggak bisa hanya menilai harga kuat naik terus kita simpulkan dengan sangat sederhana masih akan naik ke 3350 gitu. Tidak sesederhana itu juga gitu. Ya itu semoga membantu ya. Itu. Ya kalau kalau sekarang wait and see atau kalau mau agresif entry, ya saya bilangnya agresif entry. Ini kan udah di area resisten ya. Kita sell sekarang ya SL-nya di sini. Pertimbangkan SL-nya. SL-nya itu sekitar 1.800 poin, nggak sampai 2.000 poin. Kalau teman-teman balance-nya cukup besar terus pakai lot kecil ya masih oke-oke aja. Ya, masih oke-oke aja untuk ambil peluang ini. Cuman perlu kita sadari ya ini jadi agresif entry. Saya ambil dengan 0,01 lah, oke lah. Nih. Nah, kalau saya lebih lebih cenderung ambilnya peluang sell. SL-nya di sini tuh. SL-nya acuan ini 3349. Kita kasih toleransi karena ketutupan ini ya. Di sini 3350. Ya di sini oke lah. Dengan acuan SL-nya itu di sini high-nya ini. Nah, tapi ini di manage ya. Ini termasuk agresif entry. Nah, TP-nya bisa bisa cukup jauh. Ini kita bicara 1:5, saya rasa tercapai juga ini 1:5. Katakanlah kita target dekatnya di sini gitu ya. Melihat ini masih kuat turun. Ini 1, 2, 3, 4. Ya 1:4,5 lah ini. 1:4. Ya. Jadi ini mengambil sell ini ya kalau dibilang counter trend ya mengcounter tren hariannya. Karena tren hariannya ini kan bergerak naik ya. Tren hariannya bergerak naik. Tapi ini bukan tindakan counter trend jangka panjang atau tren mingguan, tren bulanan, ini bukan tindakan counter trend. Ya, jadi nggak usah berdebat. Nah, saya perjelas di awal. Mungkin sebagian ada yang melihat ini tindakan counter trend, sebagian ada yang melihat ini bukan tindakan counter trend. Ya, karena kalau lihat tren mingguannya ini bukan counter trend, ini saya follow trend malahan. Justru karena harga ini sudah mendekati resisten sebelumnya, ini masih berada di area resisten. Nah, saya ambil peluang sell misalkan. Ini termasuk agresif entry ya. Atau bisa teman-teman bisa tunggu harga ini membentuk swing high yang baru untuk ngambil sell. Ya, itu bisa dilakukan juga. Ya, semoga ini hasilnya sesuai analisa ya. Semoga hasilnya masih sesuai analisa. Kalaupun dia turun ya bisa jadi turunnya hanya sampai sini, ini bisa bisa terjadi juga ya. Ini nanti bisa jadi pertimbangan untuk menempatkan SL plus. Plus terjauhnya itu bisa sampai sini. Nah, ini menurut saya udah nggak valid lagi ya. Ini perlu diupdate yang paling bawah karena kemarin kan level itu kita hasilkan dari narik Fibonacci. Jadi kita perlu update seperti ini. Kalau memang dia berbalik turunnya di area saat ini, penurunannya bahkan bisa sampai sini. Ya, oke. Penurunannya bahkan bisa sampai sini. Kalau memang ini masih lanjut downtrend ya. Nah, kita tunggu update berikutnya seperti apa dari pergerakan harga. Jadi kalau kalau secara peluang dan analisa ya dari saya seperti ini teman-teman. Antara mau wait and see dulu itu bisa dilakukan atau ya ini agresif entry. Jadi memang melihat
ini harga berada di area resisten, tanpa tunggu konfirmasi lebih lanjut, langsung ngambil peluang sell. Itu bisa dilakukan juga. Jadi ini hasilnya. Saya info dulu ya teman-teman ya. Kita mungkin akan izinnya tepat waktu. Izin akhiri live-nya itu jam 12.55 mungkin, karena jam satunya kita udah ada meeting lebih lanjut ya. Jadi silakan mungkin dimaksimalkan sharingnya. Tapi live trade kita 1 minggu terakhir oke banget lah performanya. Karena saya ini kan ini akun live trade ya teman-teman ya. Nih dia mulai running profit ya. Semoga hasilnya memuaskan ya. Ini dari modal 100 loh. Ini dari modal 100 loh. Nih. Ini akun yang baru saya isi lagi itu $100 di tanggal 23. Jadi live trade dari tanggal 23 sampai sampai hari ini, siang ini. Nih, banyak TP-nya. Plus yang kemarin ini cukup memuaskan ya. Euro USD saya kena stop loss, langsung nggak terima recovery. Ini recovery plus profit plus ya. Karena ribuan poin dia. Jadi udah 100% lebih progresnya ini. Nih, plus ini mulai running profit ya. Semoga hasilnya, terutama mungkin ada yang ikut ambil ya. Semoga memuaskan lah. Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu. Nah, ini ada yang request USD JPY sama Euro AUD. Mungkin Bos Anton mau gantian? Boleh, monggo, silahkan. Tadi buat tanggal yang info sel baru. Ini aku buat aja. Aku buat ini aja. Tak share di. Oke teman-teman, berikutnya ya ada yang request barusan dari Bos Freya ya. Ini sharing ada transaksi yang sedang berlangsung di USD JPY sell. Oke, kita cek ya, kita cek. Kalau boleh tahu sellnya di harga berapa nih, Bos Freya nih? Sama Euro AUD ya. Kita bahas yang USD JPY dulu. USD JPY ada di 143 781. 143.781. Oke. Berarti barusan ya, belum lama ya, Bos ya? Baru. Karena kan dari trennya itu turun kan, Bos ya? Betul. Ini trennya masih turun, betul. Aku ngambil swing low-nya. Udah terkonfirmasi swing low. Dia lanjut ke bawah, aku ambil sell itu sih. Nah, yang bearish candle merah kayak hammer itu loh, Bos ya. Yang ini? Nah, itu Oke. barusan kok. Tapi udah running sih. Oke, saya bantu ini ya, bantu komentari aja. Jadi yang pertama, kalau kita melihat trennya di USD JPY, ini tren hariannya masih cenderung kuat turun ya. Kita bisa melihat secara market structure-nya ini dia bentuk lower low dan juga higher low. Jadi mungkin yang dimaksud barusan sama Bos Surya itu adalah ini. High-nya ini lebih rendah atau lower high. Ya, dan ini bisa kita bilang berpotensi menjadi lower high yang valid ya, berpotensi. Karena ini candle yang sekarang ini kan masih running. Close-nya jam 1 siang nanti. Nah, kalau memang nanti ini valid jadi satu swing high yang baru yang lebih rendah, kalau menurut saya dan memang marketnya masih kuat turun seperti ini, kemungkinan dia malah bisa turun lebih jauh, Bos. Nah, kita bisa tandai dulu nih. 143, 126 ya, dia bisa ada kemungkinan ke sini. Nah, kalau memang momentum penurunannya masih terus berlangsung ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, targetnya juga di situ aku. targetnya di situ. Satu dua.
sudah oke berarti. Targetnya sudah oke. Stop lossnya di mana? Stop lossnya 144070. 144070. Oh ini ya, ngambil toleransi ya cukup jauh ya di sini berarti ya. Ini jadi acuan mungkin ya maksudnya ya. Iya, iya. Pengennya di Ya, ini sih. Pengennya di sini. Ya kan kayak ini. Pusadi biasanya kan ambil di swing apa? Di high sebelumnya kan. Cuma aku Hmm. agak takut gitu. Makanya tak jauhin dikit. Gitu. Loh enggak, menurut saya malah justru ini tips yang ya benar saja ya pernah disampaikan. Jadi bisa mengambil kalau ini swing high sebelumnya yang pertama. Nah, ini jadi satu swing high sebelumnya yang bisa kita pakai juga jadi acuan. Jadi kalau harga kuat naik ya, Bos Adi pernah menyampaikan, nah, mestinya dia tidak melewati swing high yang kedua karena seringkali harga nah naik dulu seperti ini baru turun. Nah, naiknya ini kadang nyenggol menembus. Nah, ini mau diluruskan dulu sama Bos Adi nih. Langsung sama sumbernya. Oke, gini. Saya pernah sampaikan ini. Ini karakter harga, teman-teman. Perhatikan. Ini karakter harga dan karakter ketika market koreksi. Jadi yang dimaksud dua swing, ini swing pertama, ini swing kedua. Jadi perhatikan. Kalau kalau normalnya kita lihat ini downtrend kan kondisi kayak gini. Bisa jadi kita entry di sini kan. Jadi yang ini belum terbentuk, yang ini belum terbentuk. Bisa jadi kita entry-nya tuh di sini. Ketika swing high yang baru mulai terbentuk. Nah, ketika kita sell, kenapa ini bisa menjadi acuan yang bagus? Karena kita perlu tahu, kita perlu ingat ada kondisi-kondisi tertentu di mana market koreksi itu koreksinya itu 3 gerakan. Contohnya ya seperti ini. 1, 2, 3. Sehingga kalau kita sell di sini dengan SL di sini, saya rasa sudah kena SL. Kalau kita sell di sini, SL-nya di sini ya. Ini udah kena SL karena membentuk high yang baru di sini. Tapi kalau kita pakai SL-nya, pakai acuan SL-nya, kita entry di sini, SL-nya di sini. Nah, ketika ada kenaikan sekalipun, ini nggak sampai kena SL. Nah, kebetulan ini menjadi contoh yang mana harga itu koreksinya 3 gerakan. Bukan hanya satu gerakan. Kalau satu gerakan kan satu gerakan koreksi turun. Satu gerakan koreksi turun. Ya. Satu gerakan koreksi turun kan gitu. Nah, ini contoh yang koreksinya itu 3 gerakan, dia baru turun. Biasanya kalau 3 gerakan gini membentuk pola. Ya, sehingga ini nah, kenapa saya pernah sharing ya ini bisa menjadi acuan yang sangat bagus. Sehingga ketika ada pergerakan koreksi yang entah itu dia membentuk pola atau jadi 3 gerakan ya nggak sampai kena stop loss. Ya, nggak sampai kena stop loss gitu. Itu. Nah, saya malah ada pertanyaan nih Bu Sade. Berarti kalau di case-nya Bu Surya ini, sebenarnya penempatan SL berarti nggak perlu sampai atas nih, nggak apa-apa ya Bu Surya? Karena Betul polanya banget. sudah Betul banget. langsung. Betul banget. Jadi sebenarnya kalau kalau entry di sini ya, kalau saya yang entry mungkin saya akan hanya pakai acuan SL-nya di sini. Tapi statement tadi menarik. Saya belum berani. Coba ini di screenshot before after. Sampai nanti 30-40 kali buat trading plan seperti ini before after, ketidakberanian itu harusnya terjawab. Kalau memang 40 kali buat trading plan seperti ini tidak ketika floating nggak sampai kena SL terus TP, pasti yang awalnya nggak berani pasti akan SL tipis saja saya berani. Karena udah ada buktinya, udah ada before afternya, itu yang disebut jurnal trading. Itu yang nanti bisa dievaluasi apakah trading plan kita penempatan SL-nya sudah oke atau belum. Nah, jadi ketidakberanian pakai SL tipis-tipis itu nanti akan terjawab sendirilah. Gitu. Mungkin ya itu sedikit tambahan. Mungkin monggo kalau mau lanjut. Oke, mantap sekali. Ya, semoga sudah terjawab ya Bu Surya ya. Untuk case di USD CPY. Karena ini saya juga melihat, nah di M15 ini kelihatan polanya soalnya ya. Jadi ada pola rising wedge, kemudian dia breakout. Nah, mungkin memanfaatkan breakoutnya ini kita ambil sell. Cuman kalau sekarang udah ketinggalan, kalaupun mau ambil ya secara rasio sih masih
masih oke ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau ambil peluangnya, dipersilahkan dengan target di 143, 130 ini masih rasionya ini masih bisa kita manfaatkan. Jadi bukan rasio yang jelek lah, 1 banding 1,3. Tapi yang tadi memanfaatkan pas breakoutnya ya ini sudah floating profit. Oke ya, USD JPY terjawab. Kemudian berikutnya Euro AUD. Ini ada peluang apa nih tadi? Bos Frey yang ambil peluang buy. Euro AUD. Oke, Euro AUD. Nah, pertanyaannya buy di mana nih? Buy di mana atau karena apa? Kalau secara tren memang ini masih dalam kondisi momentum yang kuat naik ya untuk Euro AUD. Cuman di H4-nya ini kondisinya yang menurut saya sudah kehabisan momentum uptrend-nya karena di sini mulai terlihat pergerakannya ini eh, di situ-situ aja. Ya meskipun dia cenderung cenderung naik memang, tapi tidak yang begitu jelas struktur marketnya. Nah, nggak seperti ini. eh Risknya sih ini sih bos ya. Ini kan ada balik lagi dari rumusnya Bos Ade. Ini kan ada trendline apa? Trend resisten. Nah, aku buy-nya itu di Support ya tujuh maksudnya sembilan ya. dua sama lagi open limit di 7900. Sorry 791 ini. Ya 791. Nah, Oke. apa? Soalnya ada di ini low terakhir di sini 178 sekian lah itu sih. PP-nya di sini. TP-nya belum deh, belum set TP ya. Belum set TP. Risetnya ya tadi itu karena apa trendline mantul kalau broke ya udah berarti loss gitu kan. Kalau trendline-nya ini mantul ya dia naik gitu. Nah, rencana sih TP di ini di high high sebelumnya ini gitu bos gitu. Kalau emang Oke. dikasih lebih ya tinggal nanti mau ngukur 1618-nya berapa gitu sih. Ini wis ajarannya bos Ade ya, bos Anton yang dipakai nggak ada lain nih. Loh ya, kita punya guru yang sama, tenang aja. Iya iya. Jadi Saya tanggapi apa dulu ya nanti ngukur sebelum Bos Adi. trendline sih. Oke, saya tanggapi dulu sebelum Bos Adi nanti juga mungkin kasih masukan. Tanggapan pertama saya, ini penarikan trennya cukup bagus meskipun kita punya punya ini ya, punya beberapa catatan karena kemarin sudah ada webinar tentang trendline. eh Bisa dipakai, tren lainnya bisa dipakai dan memanfaatkan momentum di support tren lainnya dengan antisipasi kalau harganya akan lanjut naik. Jadi ini sudah oke, batasan SL-nya pun juga saya sepakat ya. Jadi untuk hal ini saya oke. Paling catatannya kalau Bose kemarin ikut tren lain, webinar tren lain, ada baiknya memang sometimes kita perlu melihat ini sih kondisi swing-swing lo yang seperti ini yang terlewat. Kalau di time frame besar kayak tadi contohnya waktu bahas di Euro USD ya pakai monthly atau weekly mungkin nggak terlalu masalah karena itu di time frame besar. Tapi kalau time frame yang lebih kecil 1 jam, 30 dan seterusnya, ya better kita jangan mengabaikan ini ya swing low yang terbentuk. Tapi secara overall pengambilan keputusan buy di sini ini sudah oke. Monggo kalau ada tambahan. Mungkin ini the last one ya, Bu Sade ya. Iya nih tambahannya ya nggak banyak ya sudah disampaikan juga ya paling pemakaian trendline ini perhatikan tren juga ini kan cenderung sideways ya cenderung sideways di sini dan ngelewati ini ya ini perlu jadi pertimbangan juga kondisi ini. Nah dia ada breakout di sini turun lagi ya ini kondisi sideways sih kondisi sideways ya kalau kalau mau ya ini menurut saya kalau bicara soal peluang ada nggak peluang buy ya bisa jadi peluang buy cuman tergolongnya ya ini agresif. Nah, kalau peluang agresif ya kemungkinan untuk gagalnya ya bisa dibilang lebih besar dibanding peluang-peluang yang diambil dengan pertimbangan yang cukup matang atau konfirmasi yang apa yang konfirmasinya itu lebih banyak lah ibaratnya gitu.
Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin sekaligus ini ya teman-teman ya. Sudah jam 12.55. Ya, siang ini mungkin seperti itu dulu untuk live trade-nya. Kita ada ambil satu posisi, kebetulan pas banget Bos Anton presisi nih review USD JPY, Euro AUD, clear. Terus kita ada ambil, ya tadi saya ada ambil peluang sell ya di XAU USD, semoga harga berhasil lanjut turun ya. Nah, mungkin seperti itu dulu. Semoga minggu ini akun live trade tadi dari 100 sudah profit 150%. Semoga minggu ini jadi 200% profitnya. Terus di withdraw. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Thank you sudah ikutan sharing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita lanjut lagi ketemu di kesempatan live berikutnya ya. Kemungkinan nanti sore nggak ada dulu, skip dulu karena kita berhalangan. Kita lanjut lagi besok siang dan besok sore. Ya. Saya mewakili tim NS pamit undur diri dulu. NS Trade konsisten anytime anywhere.